Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkannya, saya mengajak kita untuk berdoa mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan ini kudus dan suci. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus membaharui seluruh kehidupan kami, menguduskan seluruh kehidupan kami sehingga firman-Mu yang kami dengar benar-benar itu akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, sarana yang kami pakai pada saat ini kami yakin dan percaya. Tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan memberkati sehingga berita firman Tuhan atau Injil kerajaan Allah terus diberitakan sampai Tuhan datang kembali. Berkati semua orang percaya yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar pada saat ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Pada ayatnya yang ke-7 hingga 9, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita ketika kita melakukan dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah berada di minggu kesengsaraan Tuhan Yesus yang terakhir atau pada minggu kesengsaraan Tuhan Yesus yang ke-7. Begitu berat tanggung jawab Yesus bagi kita yang adalah orang yang berdosa. Kita berserah, hidup dan meyakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dan kerjakan bagi kita manusia, itu terjadi karena kasih Allah. Maka kita hanya bisa bilang kemuliaan hanya bagi Kristus. Demikian tema renungan kita di hari ini sebagai petunjuk hidup bagi kita bahwa kemuliaan hanya bagi Kristus, yang merupakan tema yang dapat kita renungkan di saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu hanya oleh Dia dan untuk Dia dari Dia. Bukan untuk dunia ini segala kemuliaan, melainkan segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Pembacaan firman Tuhan bagi kita menjelaskan siapa itu Yesus sebagai imam besar dan segala sesuatu untuk kemuliaan hanya bagi Kristus. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Artinya bahwa anak Allah yang datang ke dalam dunia sebagai anak manusia. Yesus diutus oleh Bapa di sorga untuk datang menyelamatkan kita manusia. Dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia sebagai anak manusia, ia sesungguhnya mengerjakan suatu pekerjaan yang sempurna, yaitu dia mempersembahkan doa, permohonan kepada Allah karena segala sesuatu hanya dari Allah yang mengaruniakan hidup ini dan semua hal menyangkut dengan rancangan Allah bagi dunia. Yesus sebagai anak Allah tahu bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Allah sanggup untuk menolong, menyertai dan menyelamatkan setiap orang dari maut yang datang untuk merenggut nyawa setiap orang.
Di sini kita sebagai orang percaya, kita dapat memaknai apa yang dikerjakan oleh Yesus dalam ketaatannya, kerendahan hati dari Yesus. Hanya untuk kita manusia, ia rela mati, menderita dan mati. Ini disebut Yesus mencapai titik puncak kesempurnaan. Maka dia adalah pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kekayaan kita tidak akan menyelamatkan kita. Harta benda kita, hak warisan kita tidak akan menyelamatkan kita. Kekuatan dan kemampuan kita tidak akan menyelamatkan kita. Kepintaran kita sekalipun tidak akan menyelamatkan kita. Kecuali Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Maka dengan bagian firman Tuhan ini mengajak kita sekalian sebagai orang Kristen yang beriman kepada Kristus. Marilah kita dalam hidup ini kita mengaku bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita terbatas. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berseru kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita minta kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yesus sebagai anak Allah di dalam dirinya sebagai manusia. Ya sebagai anak manusia dalam ketaatan, dalam dengar-dengaran, ia berdoa dan dalam permohonannya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan. Setiap orang, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita juga mengalami hal yang sama. Tentu dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari beban-beban persoalan hidup kita. Kita punya masalah dalam hidup. Tetapi firman Tuhan mengajak kita pada saat ini untuk kita datang berdoa. Menyatakan permohonan kita kepada Tuhan dengan meratap tangis. Keluhan kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena perintah Tuhan, teladan Tuhan, maka semua itu yang kita pohonkan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Karena keteladanan Tuhan itu menjadi bagian berkat dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini jangan kita khawatir, jangan kita takut dalam berbagai hal yang kita hadapi. Ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, dan kita tahu pasti bahwa Tuhan telah menyiapkan rancangan-rancangan yang hebat dalam kehidupan kita. Teristimewa ketika Tuhan merancangkan keselamatan bagi kita, maka Yesus Kristus diberikan kepada kita menggantikan dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa, pujian, sembah kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa dalam segala hal Tuhan menganugerahkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita tiap-tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena firman-Mu telah kami dengar. Kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami ada di dalam damai sejahtera. Kami menyadari bahwa kami terbatas dalam segala hal. Tetapi dalam keterbatasan itu Tuhan sempurnakan dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan suci. Itu sebabnya kami sanggup untuk menjalani hidup ini walaupun ada banyak tantangan. Kami boleh ada di dalam minggu kesengsaraan Tuhan Yesus yang terakhir pada minggu yang ke-7. Kami berdoa, kami mohon kuatkanlah iman percaya kami. Sehingga kami tetap teguh memandang kepada Engkau yang telah menderita dan tersalib mati dan bangkit bagi kami sebagai orang percaya. Kami yakin pula bahwa ada keselamatan, ada kemenangan, ada kebebasan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, firman Tuhan ini kiranya menolong kami setiap pemirsa Tabura Injil yang mendengarkan, mereka pun ada di dalam pertolongan Tuhan. Mereka boleh ada dalam berbagai pencobaan, tetapi Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dan melepaskan semuanya, sehingga damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami. Ampuni kami dari segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.